Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi ala kulli alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi bainati minal huda wal furqan. Al-ayat. Pemirsa Mutiara Ramadan, tak terasa kita kembali bertemu di siklus bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang menyebabkan manusia, terutama orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, mau menunggui saat-saat datangnya azan maghrib. Orang-orang muslim pada bulan Ramadan berubah drastis menjadi lebih positif, bertambah positif. Biasanya ketika azan berkumandang, terutama azan subuh, maka kita atau beberapa orang masih sibuk dengan selimutnya. Namun ketika Ramadan tiba, kebanyakan kita sudah berada di masjid dan menunggui azan subuh. Ini merupakan indikator perubahan positif datangnya Ramadan. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, bahwa kita memahami bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh mulia karena salah satunya di dalamnya diturunkan sebuah sumber primer bagi seluruh umat manusia, bukan hanya sumber yang dirujuk oleh orang-orang yang mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik hati memberikan referensi atau template hidup kepada seluruh umat manusia agar kehidupannya tinggal mengikuti template yang sudah ada di dalam Al-Quran. Begitu mulianya sehingga di Ramadan tersebut, bulan yang penuh makna tersebut, sumber kehidupan itu diturunkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma huwa biqaulin syaitonir rajim. Fa aina tadhabun inna huwa illa dzikru lil alamin. Bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, dan Allah di surat At-Takwir ayat 26 menyindir atau mengingatkan tentang arah kehidupan manusia. Kita tahu kalau kita merujuk pada Abraham Maslow tentang arah kehidupan manusia, maka Maslow seorang ahli psikologi dari Amerika, memberikan semacam piramid gitu. Apa sih kebutuhan dasar umat manusia itu? Yang pertama tentunya kita tahu bahwa psychological need merupakan hierarki terendah yang diinginkan oleh manusia, yaitu berupa makanan dan minuman. Kemudian hierarki kedua yaitu safety need. Manusia butuh rasa aman, bagaimana butuh keamanan secara finansial, butuh
keamanan secara kesehatan. Maka kebutuhan-kebutuhan nomor satu yang paling dasar, dan yang kedua manusia umumnya ingin mendapatkannya. Dan yang kebutuhannya tiga adalah love and belonging need, bahwa secara fitrah manusia ingin memiliki keluarga, menyayangi atau disayangi, bersahabat, bersosialisasi. Bagaimana sosialisasi itu mampu mensupport kehidupan dia menjadi arah yang lebih baik. Yang keempat adalah esteem need, bahwa pencapaian-pencapaian manusia, apakah dia dari sisi akademis ingin menjadi seorang sarjana, magister, dokter, bahkan guru besar, bisa dikategorikan ke dalam esteem need. Dan yang tertinggi adalah piramid yang tertinggi adalah self actualization need, bagaimana manusia berkembang, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga dia menjadi seseorang yang dalam hal ini dapat dihargai oleh lingkungan maupun dihargai orang lain. Namun Allah mensinyalir, mengingatkan, fa'aina tanhabun di surat At-Takwir ayat 26. Apakah kebutuhan-kebutuhan itu saja yang ingin dicapai bagi seorang manusia? Apakah manusia hanya ingin agar dia tidak lapar, tidak haus, atau kenyamanan fisik, sehingga para zaman manusia-manusia atau pada level-level tertentu orang-orang berlomba-lomba mencari skincare sehingga mukanya tambah berkilau atau glowing? Apakah itu arah tujuan kita? Makanya datanglah Ramadan. Ramadan sebagai bulan waktu ditempatkan atau diturunkannya Al-Quran harus menjadi pemicu bagi kita. Apakah reorientasi kehidupan kita yang menurut Abraham Maslow tersebut sudah diklaster dan diberikan 5 piramid tersebut, apakah hanya itu kebutuhan dasar yang kita ingin penuhi? Tentu lebih penting daripada itu. Apakah juga kebutuhan sosial dan penghargaan dari manusia lain kepada kita, ingin diakui eksistensinya, terkadang juga ingin dipuji atau dianggap sukses oleh keluarga atau lingkungan? Apakah itu yang sudah yang ada sementara ini pada diri kita? Oleh karena itu Ramadan datang. Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk merekonstruksi, mereorientasi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Apakah manusia hanya butuh validasi dari manusia lain? Ramadan datang tentunya untuk mengembangkan, mereorientasi kehidupan kita, bukan hanya validasi dari manusia, tapi kita butuh validasi dari yang menciptakan manusia. Aktualisasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Abraham Maslow, juga bagaimana Quran pada hakikatnya sebagai Ramadan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bagaimana menempatkan manusia pada level yang lebih daripada itu. Jadi bukan hanya tentang siapa aku, tetapi untuk apa kita hidup di dunia ini. Jadi At-Takwir ayat 26 menegaskan bahwa arah ilahiyah adalah kehilangan kompas di dalam Islam harus kita reorientasikan, bahwa puncak kehidupan bukan sekedar apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentang self-actualization, tetapi bagaimana ubudiyah atau ma'rifatullah,
bagaimana bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu, bahwa kita pada hakikatnya hanya seorang hamba yang harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat kita klaster, dapat kita sintesiskan bahwasanya kalau pada level Maslow, apa yang membuat kita terpuji, bagaimana agar kita menjadi sukses, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita, namun di Al-Quran lebih daripada itu, apa yang membuat hidup kita lebih bermakna, kemana arah kesuksesan itu, bagaimana setelah sukses, apakah diri kita sudah berjalan kehendak sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pada Ramadan ini mari kita reorientasikan tentang bukan hanya seleb aktualisasi diri sesuai apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow, tetapi ada yang lebih tinggi untuk siapa kita hidup di dunia ini, seberapa manfaat diri kita di dunia ini. Oleh karena itu, di Ramadan ini mari kita kencangkan kembali, reorientasikan diri kita kembali. Apakah apa yang sudah disinyalir oleh Allah, fa'aina tadhhabun, apakah sudah benar arah tujuan kita bagi para mahasiswa yang ingin menjadi sarjana? Apakah kita hanya ingin menjadi seorang sarjana? Bagi para pekerja, apakah kita hanya mencapai tujuan-tujuan materialis? Dan para akademisi, apakah tulisan-tulisan kita sudah berdampak kepada pembenaran, kepada dunia yang lebih bertambah baik dengan nilai-nilai ketuhanan? Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mereorientasikan rencana-rencana, keinginan-keinginan kehidupan kita di dunia ini agar lebih sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya apa yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.